pertemuan yang sebelumnya, 2 minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang wahyu umum dan wahyu khusus. Apa itu wahyu? Wahyu itu adalah inisiatif Allah untuk membuka dirinya agar dikenal oleh manusia ciptaannya melalui berbagai tindakannya. Nah, wahyu ini ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Karena wahyu adalah inisiatif Allah untuk membuka dirinya, kalau Allah tidak membuka dirinya, maka manusia tidak bisa memahami atau mengenal Allah, karena Allah adalah Sang Pencipta dan kita adalah ciptaan. Begitu dalam jarak antara Sang Pencipta dan ciptaan gitu ya. Tidak mungkin kita memahami Allah kalau dia tidak membuka dirinya. Nah, Allah itu membuka dirinya ada pewahyuan secara umum, ya, atau istilahnya itu benih-benih logos yang dapat menyelamatkan pada setiap kebudayaan, pada setiap kearifan manusia, kearifan lokal gitu ya. Tetapi ada juga yang bersifat khusus. Nah, kita tidak bisa menyangkali bahwa di dalam setiap kebudayaan itu pasti ada benih-benih dosa yang bercampur dengan benih-benih logos itu sendiri atau benih-benih kebenaran. Jadi di dalam wahyu umum itu ada kebenaran Allah, namun juga dalam pemahaman manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu pasti ada kesalahan-kesalahan gitu ya, ketidaktepatan. Nah, yang tepat itu, yang sangat tepat itu adalah wahyu khusus. Nah, jenis-jenis wahyu khusus saya sudah menjabarkannya ya. Nah, karena wahyu adalah inisiatif Allah untuk membuka dirinya, maka kita sebagai ciptaan, kita tidak boleh dengan sombong mengatakan bahwa kita sudah cukup tahu tentang Allah. Bagaimana Allah yang tak terselami itu bisa kita katakan saya sudah cukup tahu tentang Allah. Entahkah kita sudah mendalami teologi, ilmu tentang Allah bertahun-tahun, sudah mencapai gelar, sudah memiliki pengalaman supranatural, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun manusia yang berhak mengatakan saya sudah cukup tahu tentang Allah atau saya yang paling tahu tentang Allah. Ya, jadi Allah hanya bersifat eksklusif pada satu orang tertentu atau mungkin satu kelompok tertentu gitu ya, yang memiliki pengetahuan yang paling hebat, yang paling benar tentang Allah. Nah, kita tidak bisa dengan arogan mengatakan hal itu ya. Siapa sih kita? Kita semua sama-sama ciptaan ya. Nah, tentu Allah akan membuka dirinya ya, akan menyatakan dirinya lebih lagi kepada orang-orang yang haus akan kebenaran, yang betul-betul merindukan dia, dan haus akan kebenaran ini dibuktikan dengan kehidupan yang mencari Allah, yang berkenan kepada Allah, yang hidup kudus, yang hidup benar gitu ya, melakukan firman Tuhan. Nah, kita tidak hanya bisa berteologi di dalam nalar saja, tetapi juga harus berteologi di dalam perilaku. Nah, Allah menyatakan wahyu khusus kepada nabi-nabinya. Nah, jadi di dalam wahyu khusus ini Allah memberikan pesan kepada manusia untuk manusia itu hidup benar di hadapan Allah. Jadi Allah itu tujuannya membuka dirinya itu agar manusia itu diselamatkan. Itu saja, agar manusia mengenal Allah dan diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah, menemukan jalan kembali kepada Allah setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya, Allah membuka dirinya agar manusia itu tahu jalan yang benar kepada Allah. Jadi nabi-nabi ini yang menyerukan agar manusia hidup benar. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, kemelesetan, kesalahan, ya, menyimpang dari kebenaran Allah, nabi-nabi ini menyerukan agar manusia itu kembali kepada Allah, agar diselamatkan, kembali kepada jalan kebenaran. Nah, dan Yesuslah puncak dari keselamatan itu. Yesus adalah jalan keselamatan, dan sekaligus juga Yesus memperagakan bagaimana kehidupan manusia yang diselamatkan itu. Bagaimana kehidupan manusia yang Allah inginkan. Ya, jadi nabi-nabi itu menyerukan ya agar manusia itu bertobat gitu ya, agar manusia itu selamat ya. Dan Yesus Kristus juga mengajarkan bagaimana jalan untuk selamat sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Dan Yesus Kristus juga menjadi satu-satunya jalan keselamatan ya, menjadi jalan. Selain menunjukkan jalan, dia juga menjadi jalan pendamaian dan memperagakan
bagaimana sih kehidupan manusia yang diselamatkan itu? Bagaimana sih kehidupan manusia yang sudah diperdamaikan itu? Bagaimana sih kehidupan manusia yang berkenan kepada Allah itu? Nah, kemudian para rasul, ya murid-murid dari Tuhan Yesus, para utusan dari Tuhan Yesus, itu meneruskan ajaran Yesus. Nah, baik nabi-nabi dan para rasul kemudian mencatatkan perjalanan iman mereka, ya, dan kemudian catatan-catatan ini dibukukan, disebut Alkitab. Ya. Jadi nabi-nabi itu kemudian segala nubuat-nubuat yang disampaikan, ya kalau itu dicatat maka itu disebut Alkitab. Demikian juga para rasul. Ya, kalau itu dicatat itu adalah Alkitab. Jadi Alkitab ini adalah catatan dari pengalaman para nabi dan rasul atau pengalaman para penulis Alkitab, pengalaman iman mereka dengan Allah. Jadi Alkitab bukan buku sejarah. Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan. Ya. Alkitab adalah sejarah keselamatan. Kalau misalnya mau dibilang sejarah, Alkitab adalah sejarah keselamatan. Bukan sejarah dunia ini, apalagi kalau kita mau mencari sains, membandingkan dengan sains misalnya di dalam Alkitab. Ya, Alkitab bukan buku sains IPA, ilmu pengetahuan alam, bukan. Ya, tetapi Alkitab mencatat tentang sejarah keselamatan. Isinya adalah bagaimana nabi-nabi dan para rasul itu menuliskan pengalaman mereka bersama dengan Allah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pelajaran kita bagaimana mekanisme pewahyuan Alkitab. Bapak Ibu tahu tentu di dunia ini ada yang namanya agama samawi. Tiga agama samawi terbesar, tentu ada beberapa ya cabang-cabangnya ya yang pengikutnya tidak terlalu banyak. Tetapi tiga agama samawi terbesar itu sama-sama memahami bahwa agama ya atau yang mereka yakini itu diwahyukan dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik Yahudi, Kristen maupun Islam. Saya sebutkan berdasarkan urutan waktu ya. Yahudi, Kristen ataupun Islam. Ya ada banyak lain sih yang selain itu ya, selain Yahudi, Kristen dan Islam, misalnya agama Samaritan ya yang dianut oleh orang Samaria, misalnya itu juga agama samawi. Tapi pengikutnya tidak terlalu banyak ya, sangat sedikit. Nah, agama samawi yang terbesar itu Yahudi, Kristen dan Islam. Nah, agama samawi ini adalah agama yang mengakui bahwa ajarannya itu berasal dari wahyu, dari inspirasi ilahi, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Selain agama samawi ada yang namanya agama ardi, agama yang timbul dari kearifan lokal manusia. Ya, misalnya Konghucu gitu ya. Nah, jadi tidak ada nabinya di situ. Ya, atau misalnya Hindu ya berkembang dari kearifan lokal yang kemudian menjadi disepakati bersama ya. Nah, bicara soal agama samawi ya agama yang mengakui bahwa mereka itu mendapatkan wahyu ya, nabi-nabinya itu mendapatkan wahyu langsung dari Allah pencipta langit dan bumi, dan wahyu ini disampaikan kepada para utusannya ya, atau disebut nabi-nabi. Nah, kemudian wahyu yang disampaikan kepada utusannya ini dituliskan, didokumentasikan, dan itu disebut sebagai kitab suci. Ya, jadi Allah berfirman kepada nabi-nabinya dan nabi-nabinya ini menuliskannya ya di dalam mendokumentasikannya, dan itu disebut kitab suci. Kenapa? Bukan kitab biasa, bukan kitab itu buku ya. Kenapa bukan buku biasa tapi disebut buku tulis suci atau tulisan suci? Karena yang dituliskan di situ adalah pesan dari atau wahyu dari Allah semesta alam gitu ya. Nah, nabi-nabi itu di dalam Kristen dan Yahudi dan Kristen gitu ya. Nabi-nabi itu mendapat pesan ilahi dan menyampaikannya kepada umat. Dan pesan ini adalah yang pertama ya, bisa apa yang akan terjadi, tetapi juga bisa sebuah peringatan untuk pertobatan. Nah, ada perbedaan antara konsep nabi di dalam Yahudi, Kristen maupun Islam. Ya. Nah, konsep nabi
di dalam Yahudi maupun Kristen adalah orang-orang yang mendapatkan pesan ilahi. Ya, di dalam Yahudi maupun Kristen, nabi adalah orang yang mendapatkan inspirasi ilahi. Ya, sebetulnya di Islam juga demikian. Nah, di dalam Kristen maupun Yahudi, nabi-nabi ini maupun Islam gitu ya, nabi-nabi ini bisa menuliskan, bisa tidak. Misalnya nabi yang memiliki dokumentasi itu Yesaya. Tetapi ada juga nabi-nabi awali yang tidak ada tulisannya, misalnya Elia, Elisa. Itu juga disebut nabi, tetapi dia tidak menulis atau tidak mewariskan tulisan gitu ya, mendokumentasikannya. Nah, begitu juga di dalam Islam, nabi adalah orang-orang yang mendapatkan pesan ilahi. Tapi berbeda, di dalam Kristen dan Yahudi ada nabi-nabi yang menulis. Kalau di dalam Islam, nabi dan rasul adalah utusan Allah. Ya, tetapi rasul itu menulis. Kalau nabi enggak. Ya, jadi ada perbedaan antara konsep baik Kristen dan Yahudi dengan Islam. Ya. Di dalam agama Islam, nabi itu sama gitu ya dengan Kristen dan Yahudi. Orang-orang yang mendapat pesan ilahi, tapi tidak dituliskan. Yang menulis itu adalah rasul. Jadi kalau rasul itu pasti juga nabi gitu. Konsepnya Islam tuh seperti itu. Ya. Makanya di dalam Islam itu ada 25 nabi termasuk Lot. Ya, Lot itu juga nabi. Ya. Tetapi nabi dan rasul, contohnya misalnya menurut mereka Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul. Kenapa? Karena menuliskan. Jadi orang-orang yang menuliskan itu adalah nabi dan rasul. Di dalam perspektif atau konsep Islam, misalnya Isa binti Maryam atau Yesus Kristus adalah nabi dan rasul. Karena menurut mereka, Yesus itu membawa kitab Injil, gitu ya. Nah, sedangkan di dalam Yahudi, nabi-nabi itu ya semua orang yang mendapatkan pesan ilahi. Entah dituliskan, entah tidak. Bisa dituliskan, bisa tidak. Di dalam Kristen, nabi-nabi adalah orang yang mendapat pesan ilahi juga, entah dituliskan, entah tidak, gitu ya. Nah, tetapi rasul di dalam Kristen adalah murid-murid dari Tuhan Yesus, utusan dari Tuhan Yesus. Di dalam Yahudi tidak ada rasul. Ya. Nah, di dalam Kristen ada kesamaan konsep antara rasul sebagai utusan Tuhan Yesus dengan murid-murid Tuhan Yesus itu kadang-kadang suka dipertukarkan ya. Kata rasul dan murid Yesus itu kadangkala seringkali dipertukarkan atau dianggap sama gitu ya. Jadi rasul atau utusan adalah juga murid-murid Tuhan Yesus gitu ya. Atau orang-orang yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus atau pengikut Yesus secara langsung. Nah, di dalam konsep Yahudi tidak ada rasul. Ya, di dalam konsep Islam, rasul adalah pembawa kitab suci. Ya, ngerti ya Bapak Ibu ya di dalam agama Samawi ini. Nah, kita sekarang kita tinggalkan agama yang ketiga, agama yang paling bungsu, agama Samawi yang paling bungsu. Ya, kita bicara soal konsep Yahudi dan Kristen. Nabi-nabi adalah orang-orang yang mendapatkan pesan ilahi dan menyampaikannya kepada umat. Ya, nabi-nabi adalah utusan dari Allah. Ya, nah, menurut orang Yahudi, seorang utusan itu memiliki otoritas yang sama dengan pengutusnya. Jadi, kalau misalnya saya bilang misalnya ya, sama Bapak Ibu, saya atas nama misalnya ya, saya atas nama Pak Jojo ya, memutuskan bahwa Bapak Ibu semua tidak boleh diwisuda. Nah itu bisa sama gitu ya, itu contoh misalnya ya kayak gitu ya. Kenapa? Karena saya diutus untuk mengajar gitu ya, saya diutus untuk mewakili mereka untuk mengajar di sini. Jadi menurut orang Yahudi, seorang utusan itu memiliki otoritas yang sama dengan pengutusnya. Nah, konsep ini juga dipahami oleh Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi. Yesus katakan, sama seperti Bapa mengutus aku. Jadi kalau
Bapa mengutus Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memiliki otoritas dari Bapa. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Ya. Nah, jadi murid-murid, ya, ini kan dikatakan kepada murid-muridnya, 12 murid itu memiliki otoritas yang sama yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi para rasul adalah saksi mata, saksi atau marturia, ya, atau martir gitu ya. Jadi martir itu sebetulnya bukan secara sederhana kalau kita dengar kata martir kan secara sederhana seringkali kita bilang wah yang dibunuh karena Injil gitu ya. Sebetulnya kata martir itu saksi mata gitu ya, atau saksi gitu ya dari suatu peristiwa. Jadi para rasul adalah saksi yang menuliskan segala yang mereka alami dan saksikan mengenai Yesus Kristus. Ya. Dan yang mereka alami dan saksikan itu mereka tuliskan, dan kemudian tulisan-tulisan ini oleh jemaat yang mula-mula dianggap berotoritas. Ya, dianggap berotoritas untuk memimpin kepada jalan kebenaran. Ya. Nah, jadi bagaimana sih orang Kristen memandang tulisan-tulisan para nabi dan para rasul itu? Jadi orang Kristen memandang tulisan para nabi, ya, itu yang diwahyukan oleh Allah atau pesan diinspirasikan oleh Allah sebagai firman Allah. Demikian juga tulisan-tulisan para rasul itu sebagai firman Allah, berotoritas. Ya. Nah, karena orang Kristen memandang tulisan-tulisan suci itu sebagai firman Allah, tulisan-tulisan para nabi dan rasul itu sebagai firman Allah. Nah, jadi kalau itu firman Allah, maka dianggap tanpa kesalahan atau ineransi, ya. Dan kalau itu firman Allah, maka tidak mungkin salah. Jadi tidak ada salah dan tidak mungkin salah, gitu ya. Dan kemudian umumnya memandang sebagai satu-satunya sumber kebenaran, ya. Umumnya, ini orang Kristen pada umumnya, ya Bapak Ibu ya, pada umumnya. Firman Allah, Alkitab itu firman Allah. Alkitab itu tanpa kesalahan dan tidak mungkin salah, dan satu-satunya sumber kebenaran. Nah, tetapi dengan bergesernya dan ditemukannya, ya, berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan dan termasuk ilmu teologi, akhirnya orang Kristen, baik itu orang Kristen maupun orang-orang di luar Kristen, menemukan kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Nah, akhirnya kalau orang itu tidak memahami Alkitab dengan benar, karena menemukan kesalahan-kesalahan, akhirnya tergoncang imannya. Wah, ini bukan firman Allah dong kalau begitu, karena ada kesalahan. Kan Allah tidak mungkin salah. Gitu, ya. Nah, pelan-pelan kita akan belajar. Nah, bagaimana sih mekanisme pewahyuan Alkitab di dalam tradisi orang Yahudi maupun orang Kristen? Nah, ya, jadi Allah itu ya memberikan firman-Nya, kemudian menuliskannya. Sederhananya tuh seperti itu. Sederhananya tuh seperti itu. Ya, sama seperti konsepnya orang Islam. Nabi dapat firman dituliskan kata per kata. Tetapi sesungguhnya tidak seperti itu. Bapak Ibu, di dalam Alkitab itu terdiri dari berbagai buku, ya. Jadi Alkitab itu sebetulnya adalah sebuah perpustakaan, bukan sebuah buku. Nah, di dalam setiap buku ini, itu ada tujuan-tujuan dari penulisnya. Ada perbedaan-perbedaan dari penulisnya. Nah, Alkitab ini ditulis oleh 40 penulis, baik pria maupun wanita, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, dan berbagai profesi. Nah, dengan demikian ternyata Allah itu tidak membeda-bedakan gender, perempuan atau laki-laki. Ya, tidak membeda-bedakan. Bangsa, Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Bahasa, Tuhan tidak membeda-bedakan. Bahkan profesi, Tuhan tidak membeda-bedakan. Ya, ditulis oleh sekitar 40 penulis. Ya, secara tradisi sekitar 40 penulis. Ya, ada perbedaan, kalau ada perbedaan bahasa,
tentu ada perbedaan budaya, apalagi ada perbedaan zaman. Dari kitab yang tertua hingga kitab yang terakhir yang ditulis, itu ada rentang waktu sekitar 1500 tahun. Nah, bayangkan ya Bapak Ibu ya, kita saat ini tahun 2024, kita kalau membaca sastra, misalnya tulisan Shakespeare, atau jangankan itulah yang bahasa Inggris ya, yang sastra Indonesia aja misalnya, zaman sastra-sastra zaman Khairir Anwar atau sastra-sastra zaman Balai Pustaka, kita baca aja udah beda budayanya, beda bahasanya. Kita baca kisahnya Siti Nurbaya, kenapa sih si Siti kok mau dijodohin? Saya mah nggak mau gitu ya. Itu kita lihat kisahnya misalnya Ibu Kartini, kenapa sih Ibu Kartini mau dikawinin jadi istri kedua atau ketiga gitu ya, terus nggak boleh sekolah, kok bisa begitu sih gitu ya. Nah, itu kan ada perbedaan budaya. Apalagi ini rentang waktunya 1500 tahun. Kita 100-200 tahun ke belakang aja kita udah berbeda. Ini 1500 tahun. Ada perbedaan budaya, geografi, situasi sosial ekonomi politik di zamannya. Nah, jadi Alkitab itu adalah sebuah perpustakaan. Nah, seringkali oleh para polemik gitu ya, polemik agama, baik itu Kristen ataupun Islam, itu seringkali membandingkan Alkitab dengan kitab agama lain yang sebetulnya nggak bisa dibandingkan. Kalau mau membandingkan satu buku di Alkitab, boleh dibandingkan dengan satu buku yang mereka punya. Karena Alkitab ini dari berbagai buku kan, 40 buku. Jadi satu perpustakaan, bukan satu buku. Ya. Nah, dan di dalam Alkitab ada berbagai genre. Genre itu jenis sastra. Ya, kalau Bapak Ibu tahu ya, misalnya kita dengerin misalnya musik dangdut campur sari ya, yang sekarang banyak itu ya lagunya ya, misalnya Ojo dibanding bandingke gitu ya, itu kan kayak lagu campur sari gitu ya. Itu kan atau lagu dangdut kayak gitu kan ya, mau sedih, liriknya itu sedih atau seneng, kita tetap bergoyang kan ya. Jadi musiknya itu mendorong kita untuk bergoyang. Tapi gimana kalau kita dengerin musik jazz? Goyangannya itu kan beda dengan goyangan dangdut kan ya. Kita dengerin musik jazz juga kita goyang, tapi goyangannya beda dengan goyangan dangdut. Apalagi musik heavy metal, ya kan? Goyangannya beda lagi, diajak bergoyang beda lagi. Tapi kalau kita mendengarkan musik klasik, kita mendengarkan musik klasik, itu kita mendengarkan sambil mikir, sambil serius menikmatinya. Nah, itu adalah contoh genre musik. Sekarang di dalam Alkitab ini ada banyak genre sastra. Ya. Nah, ketika kita membaca sastra narasi, cerita, itu kita bacanya lurus aja, kayak kita dengerin musik klasik, kita dengerin dengan serius. Tanpa goyang kayak dangdut gitu ya, kayak atau goyangan jazz, apalagi goyangan heavy metal gitu, enggak, kita dengerin dengan serius, menyimak dengan serius kata berkatanya. Ya, tetapi beda kalau kita membaca puisi. Ya, kita membaca puisi itu kita beda. Ya. Kemudian kalau kita membaca sejarah, nah surat-surat atau di dalam sebuah kitab ada genre-genre yang berbeda, misalnya di dalam Injil itu ada narasi, itu juga ada perumpamaan. Di dalam kitab-kitab nubuat, misalnya kitab Yesaya kayak gitu ada narasi tetapi juga ada nubuat. Dan juga ada genre apokaliptik, genre yang sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, itu misalnya di kitab Daniel dan di kitab Wahyu itu genre apokaliptik. Genre apokaliptik ini genre yang sudah tidak ada di dalam sastra kita hari ini. Ya. Nah, Alkitab ini terdiri dari 66 kitab. Jadi sebuah perpustakaan. Tetapi tulisan ini memiliki satu kesatuan pesan, yaitu Allah Sang Pencipta yang menyelamatkan. Jadi sejarah keselamatan intinya seperti itu. Ya, menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, karena Alkitab ini menuliskan sejarah keselamatan, ya, maka pesan-pesannya haruslah pesan-pesan yang bisa menyelamatkan. Pesan-pesannya adalah implikasinya kepada kita kalau kita baca Alkitab itu menyelamatkan.
ya Bapak Ibu ya. Nah, karena adanya perbedaan budaya, ya geografi, bahasa, cara berpikir gitu ya. Misalnya cara berpikirnya Petrus sebagai nelayan tentu beda dengan cara berpikir Paulus yang adalah seorang teolog. Cara membaca kitab Petrus dengan kitab Paulus, tulisan Paulus itu juga berbeda. Kita bisa melihat kekayaan tulisan Paulus ya. Di dalam Alkitab itu ada yang namanya hapax legomena, kata yang hanya satu kali muncul di dalam Alkitab. Ya, jadi kata-katanya Paulus itu jauh lebih beragam gitu ya. Kalau menulis itu jauh lebih beragam kata-kata yang dipakai itu, karena dia cerdas gitu. Nah, jadi dalam pewahyuan Alkitab, Allah itu tidak menghilangkan unsur manusianya di situ. Kalau di pewahyuan agama samawi lainnya, seolah-olah Allah itu mendiktekan. Manusia itu tidak terlibat sama sekali. Tetapi di dalam pewahyuan Alkitab, baik itu dalam perspektif Yahudi maupun Kristen, Allah itu melibatkan. Jadi penulis Alkitab ini sebetulnya dua pribadi, yaitu manusianya yang dipakai Allah dan Roh Kudus itu sendiri yang menginspirasi, yang mendorong, ya, yang memotivasi, yang memberikan ide. Gitu. Tetapi tidak menghilangkan sama sekali unsur si manusianya, seolah-olah manusia ini robot, ya, yang dikontrol oleh Allah. Tidak menghilangkan itu. Makanya tidak ada bahasa yang sakral di dalam Alkitab. Alkitab tidak hanya memakai satu bahasa saja, tidak memakai satu bangsa saja. Contoh misalnya Lukas, penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul adalah seorang Yunani, ya, bukan seorang Yahudi. Dan beberapa ahli-ahli kitab suci, ya, walaupun ini masih belum memiliki konsensus, belum memiliki kesepakatan, menganggap bahwa ada beberapa ahli yang menganggap bahwa kitab Ibrani adalah tulisan seorang perempuan. Ya, oleh karena itu dia tidak menyatakan dirinya siapa yang menulis, karena umumnya di dalam di dalam kitab suci itu misalnya Paulus gitu ya, tulisan aku dari Paulus gitu ya, atau dari Petrus gitu ya, atau pun misalnya kitab Injil dari awal itu sudah dikenali ini siapa yang menulis. Tapi kitab Ibrani seolah-olah entah berantah gitu, tidak diketahui siapa penulisnya. Nah, beberapa ahli kitab suci, beberapa ahli biblika perjanjian baru menyimpulkan bahwa ini ditulis oleh perempuan, yaitu Priscilla. Ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi di dalam pewahyuan Alkitab, Allah tidak menghilangkan unsur si penulis ini. Misalnya, tadi saya katakan bahwa kalau kita mengerti bahasa Yunani, kerumitan grammarnya Paulus itu dan keindahan bahasa yang dipakai itu jauh melebihi tulisan misalnya Markus gitu. Ya. Jadi tidak menghilangkan itu kemampuan si penulis, ya. Nah, jadi Allah memang bisa memakai siapa saja. Jadi ini membuktikan ya bahwa orang-orang yang sederhana pun misalnya seperti Rasul Petrus yang asalnya adalah seorang nelayan gitu ya, bukan seorang terpelajar gitu ya, bisa dipakai Allah. Dan Paulus adalah seorang yang terpelajar ya, seorang yang dari kelas atas gitu ya, bisa dipakai Allah. Tetapi kita bisa melihat bahwa bodoh, secara sederhana saya katakan bodoh pintar bisa dipakai Allah, tetapi orang pintar jauh lebih efektif dipakai Allah. Misalnya Rasul Paulus yang adalah seorang teolog, tulisannya itu sepertiga tulisan hampir dari perjanjian baru itu dipenuhi oleh tulisannya. Gitu ya, dia adalah penulis yang produktif untuk perjanjian baru dibanding penulis-penulis lainnya. Ya. Nah, contohnya itu, ya Bapak Ibu. Jadi kalau orang-orang Pentakosta klasik ya zaman dulu, karena Pentakosta itu timbul dari sebuah pengalaman,
pada umumnya orang-orang Pentakosta zaman dulu itu menolak untuk belajar. Nah, tapi sekarang orang-orang Pentakosta sudah lebih maju ya pemikirannya. Bahkan misalnya seperti John Walton, ahli perjanjian lama, Craig Keener, ahli perjanjian baru, itu diakui di kalangan non-Pentakosta ya sebagai ahli biblika yang diakui gitu ya. Dan mereka adalah orang-orang Pentakosta. Jadi kita perlu belajar Bapak Ibu ya. Karena Tuhan akan memakai kita lebih efektif kalau kita memiliki kecerdasan. Dan bukankah Alkitab juga mengatakan kasih itu Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ya, jadi Tuhan yang menciptakan akal budi, Tuhan tidak menghilangkan itu dari kita dalam kita mengenal Allah. Nah, ada perbedaan budaya, ya, ada perbedaan geografi. Ya, ada perbedaan situasi sosial politik. Tetapi apa yang mereka alami tentang Allah di zamannya, di dalam situasinya, itu mereka tuliskan. Misalnya ketika mereka di dalam pembuangan. Ya, ketika mereka di dalam pembuangan, kemudian mereka menuliskan itu. Ya, ketika mereka misalnya di zaman hakim-hakim ya, mereka itu diinjak-injak oleh atau dikalahkan ketika mereka meninggalkan Allah, mereka dikalahkan oleh suku Midian. Apa yang mereka alami itu yang mereka tuliskan. Jadi situasi sosial, ekonomi, politik di zamannya mempengaruhi hal itu. Kemudian bagaimana cara mereka berpikir pada saat itu juga mempengaruhi. Ya. Nah, jadi oleh karena adanya pengaruh cara berpikir, pengaruh budaya gitu ya di situ, itu kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah buku ilmu pengetahuan. Tentu pengetahuan mereka pada saat itu berbeda dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Jadi kita tidak bisa mencari, wah bagaimana sih galaksi itu di dalam Alkitab. Ya, karena budayanya orang Ibrani itu bumi itu datar. Ya, bumi itu datar dan alam ini dibagi 3 gitu ya. Alam tengah yaitu di mana manusia hidup sekarang, alam di atas yaitu di mana Allah ada, dan alam di bawah yaitu dunia orang mati dan kuasa kegelapan. Jadi bumi ini mereka pahami itu datar. Terus kita mau bilang wah Alkitab salah karena bilang bumi itu datar gitu ya. Kita nggak bisa bilang gitu karena Alkitab bukan sumber ilmu pengetahuan. Ya, jadi pola pikir ya atau world view-nya mereka pada saat itu terbawa di situ. Contohnya misalnya kalau Bapak Ibu pernah baca kitab Yesaya misalnya ya, ada di situ kalau dalam bahasa Inggris itu kayak ada binatang satir ya yang sebetulnya ada di dalam film-film Narnia gitu ya. Ada misalnya hantu apalah gitu ya, ada Lilith kah di situ. Ya sebetulnya itu dibawa dari budaya Babel. Ya, Lilith itu kan kuntilanaknya Babel kan gitu ya. Atau urban legendnya di Babel gitu ya. Kalau di Indonesia kan seperti urban legendnya kan beda ya dengan di Amerika, di Eropa gitu ya. Hantu-hantu misalnya di Indonesia kan kuntilanak, pocong gitu ya. Kalau di Eropa kan werewolf gitu ya, misalnya Dracula ya. Kayak gitu kan. Di Cina beda lagi kan, di Jepang beda lagi. Nah, ternyata di kitab Yesaya itu juga ada seperti itu yang terbawa dari budaya Babel gitu. Ya, jadi budaya-budaya itu mempengaruhi cara mereka menulis ya. Nah, jadi ketika kita membaca Alkitab, kita harus memahami dulu ya semuanya ini. Dan kemudian juga ada jenis sastra. Bagaimana kita membaca narasi? Narasi itu misalnya di dalam kitab Keluaran ya. Kitab Keluaran itu sebagian itu berisi narasi dan sebagian itu berisi hukum, catatan hukum. Catatan hukum itu kalau Indonesia itu ada yang namanya KUHP. Bapak Ibu kalau baca KUHP itu kan tentu beda dengan baca novel kan. Novel itu kan kronologis ya kan. Tapi kalau baca KUHP itu kan kitab hukum. Nah, di dalam Taurat ya, Kejadian, Keluaran, Iman, Bilangan itu ada genre narasi, cerita, tetapi juga ada hukum di situ. Ya. Kemudian ada puisi. Ya, puisi. Nah, tentu cara membaca puisi itu berbeda dengan cara membaca narasi. Kalau misalnya di narasi, wah, Daud kemudian bersembunyi di gunung, misalnya di daerah Negev gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi kalau di dalam puisi,
dikatakan Tuhan adalah gunung batuku. Tentu gunung di sana dan gunung di dalam narasi, gunung di dalam puisi dan di dalam narasi itu berbeda artinya. Ya. Begitu juga sejarah, surat-surat Paulus. Kenapa Paulus menuliskan surat-surat? Ternyata ada latar belakangnya, ya. Nah, jadi Alkitab adalah sebuah perpustakaan. Meskipun Alkitab ini adalah pesan Tuhan yang disampaikan kepada penulis, para penulisnya, para nabi dan para rasul gitu ya. Nah, atau orang-orang yang diinspirasikan, tetapi tidak menghilangkan unsur-unsur kemanusiaan mereka. Baik itu bahasa, budaya ya. Ya, ada 3 bahasa yang dipakai. Yang terutama adalah bahasa Ibrani dan Yunani, dan ada sedikit bahasa Aramaik di dalam situ, ya. Nah, jadi kita harus memahami apa artinya bahwa Alkitab itu diilhamkan Allah, ya. Nah, dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, saya pakai terjemahan TB2 ya, kalau TB1 itu bunyinya segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tapi kalau TB2 seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau Allah mendorong para penulis Alkitab ini, utusan-utusnya ini, untuk mendokumentasikan itu, untuk menuliskan itu sehingga sampai kepada kita yang ribuan tahun kemudian sekarang ini ya. Itu tujuannya adalah untuk mengajar kita. Ya. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik kita supaya jadi benar. Ya. Di dalam kebenaran. Nah, kebenaran di sini adalah dikaiosune. Dikaiosune ini kebenaran yang berkaitan dengan perilaku, karakter, perbuatan, tindakan yang adil, yang bijaksana, yang benar. Ya. Nah, istilah ilham berasal dari bahasa Inggris inspiration, ya, atau menghembuskan ke dalam, ya, nafas gitu ya. Nah, kata yang dipakai di dalam ayat ini diilhamkan Allah adalah theopneustos, yang terdiri dari 2 kata yaitu theos dan pneu, yang berarti Allah yang menghembuskan keluar. Nah, jadi Alkitab ini dimaknai bahwa ini adalah dihembuskan Allah, diinspirasikan, dikasih ide. Dikasih ide kepada para penulisnya. Dari Allah, idenya itu didatangkan dari Allah, dihembuskan dari Allah. Nah, untuk apa? Ide-ide yang dari Allah ini untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki tingkah laku kita, perilaku kita. Bukan untuk sekedar berteori, oh kenal Allah, oh Allah itu begini, dinalar saja. Tapi harus ada implikasinya memperbaiki kelakuan kita. Jadi benar. Ya, tujuannya Alkitab itu. Untuk mengenal Allah, dan orang-orang yang mengenal Allah ini terverifikasi dari perilakunya. Bukan dari rumusan doktrinnya, nalarnya, teori-teorinya. Ya, kalau hanya dari teori-teorinya, dari nalarnya, maka orang bodoh nggak akan bisa mengenal Allah. Sedangkan Allah itu kan tidak terbatas bodoh atau pintar, karena sepintar-pintarnya manusia tetap bodoh di mata Allah dibandingkan dengan Allah gitu, yang adalah pencipta. Ya, jadi jangan kita merasa udah pinter. Tuh. Ya. Nah, jadi baik pinter maupun bodoh, orang yang berpikiran simple, sederhana, ataupun yang bisa berpikir dengan rumit, sama-sama bisa mengenal Allah yang terverifikasi dari perilakunya. Dan itulah tujuan Alkitab ditulis. Ya. Bukan hanya untuk bernalar-nalar, membangun doktrin yang hanya berputar-putar, yang hanya bisa dipahami oleh orang pinter. Tetapi yang penting adalah bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena pada akhirnya keselamatan kita, ya, kita diselamatkan memang oleh penebusan Yesus Kristus.
Tetapi orang yang beriman terverifikasi dari perilakunya. Dan kita itu akan dihakimi menurut perbuatan. Tidak ada itu ya, kita itu kayak agama sebelah nanti ditanya gitu ya. Kitabnya apa, nabinya siapa, gitu kan tidak ada. Ya, di dalam iman Kristen itu, dalam iman Kristen dan Yahudi itu kan kita tidak ditanya seperti itu. Kamu agamanya apa? Kamu doktrinnya apa? Ya, kamu kitab sucinya apa? Tidak. Tetapi di dalam seluruh kitab suci kita akan banyak sekali menemukan ayat-ayat yang berkata bahwa kita akan dihakimi menurut perbuatan. Kenapa? Karena iman terverifikasi dari perbuatan kita. Kalau kita mengaku Yesus Tuhan, ya, kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan kita, Tuhan itu majikan, juragan, apakah kita itu melakukan apa yang Tuhan atau majikan kita perintahkan? Ya kan? Kalau kita mengaku Yesus Tuhan, apakah kita mentuhankan Dia dalam hidup kita? Bukan hanya di konsep saja, tahu Yesus itu adalah bla 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 gitu. Oh, Yesus lahir ke dunia, Dia itu dikandung dari Roh Kudus, bla 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 bla. Hanya konsep saja, tapi kelakuannya tidak terverifikasi. Dia hidup seperti Kristus, tidak mentuhankan Kristus. Kan banyak yang seperti itu. Ya. Nah, orang-orang yang seperti itu tidak mentuhankan Yesus, hanya bernalar saja. Nah, jadi tujuan Alkitab itu ditulis adalah untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi wahyu-wahyu yang diberikan Tuhan, baik itu wahyu umum maupun wahyu khusus, bagaimana Allah membuka dirinya agar manusia mengenal Dia dan bisa mengikuti jalan keselamatan itu. Wahyu-wahyu itu kan membuka jalan keselamatan, menunjukkan jalan keselamatan. Nah, demikian juga Alkitab. Jalan keselamatan itu penebusan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian orang-orang yang sudah ditebus ini harus hidup seperti Yesus. Ya, orang-orang yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan harus mentuhankan Yesus, gitu. Ya. Nah, ada beberapa pandangan yang keliru tentang mekanisme pewahyuan Alkitab di dalam kekristenan. Ya, yang pertama itu adalah orang-orang yang sudah liberal, gitu ya. Inspirasi itu natural, sama sekali tidak ada yang supranatural. Jadi di dalam inspirasi Alkitab itu ya penulis Alkitab itu manusia biasa lah, ya, memiliki kemampuan luar biasa, seperti penulis-penulis yang luar biasa di zaman dulu. Entah itu filsuf-filsuf Yunani, filsuf-filsuf Yahudi, filsuf-filsuf Cina, misalnya seperti itu. Ya itu mereka nggak ada yang supranatural lah, biasa. Kan ternyata di situ juga ada kesalahan, kan ternyata di situ juga ada bahasa-bahasa yang dipakai, baik itu bahasa yang indah maupun bahasa yang buruk gitu ya, seperti misalnya tulisan Markus gitu ya. Itu kan ya biasa aja gitu, nggak ada yang supranatural. Tetapi yang di sisi lain, sebaliknya, ada yang berpandangan bahwa Alkitab itu diinspirasi sepenuhnya supranatural, didiktekan oleh Allah, dan tidak ada keterlibatan unsur manusia sama sekali. Ya, sehingga karena tidak ada keterlibatan manusia sama sekali, maka tidak mungkin ada kesalahan sama sekali. Jadi buat orang-orang yang seperti ini, mereka akan mengingkari gitu ya. Kalau ditemukan kesalahan bagaimanapun mereka akan membela mati-matian, muter-muter, dan akhirnya jadi benar gitu. Ya. Nah, masalahnya adalah kita tidak boleh membawa pemahaman kita sendiri. Ya. Tetapi kita harus jujur apa adanya. Jangan kita mau membela mati-matian dengan pemahaman kita, nggak mungkin ya. Ini adalah firman Allah. Pasti ini tidak tanpa salah sama sekali, ini pasti supranatural sekali, sama sekali gitu ya. Kita mau membela mati-matian ya. Memang dalam nubuat-nubuat dalam kitab suci itu dihasilkan bukan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Ya, jadi memang ada dorongan Roh Kudus. Ya, bukan hasil kehendak manusia. Tetapi Allah itu tidak mengabaikan, di situ manusia itu sama sekali tidak diabaikan. Ya, jadi
Harusnya bagaimana sih pandangan yang benar itu? Ya, ada kerjasama antara Allah dan manusianya. Ya, manusia dipakai, ya. Tidak boleh mengabaikan unsur manusia sama sekali. Oleh karena itu, perlunya kita belajar budaya, bahasa, perlu, ya. Contohnya misalnya begini. Ya. Saya ngomong pakai bahasa Sunda ya, Bapak Ibu ya. Karena saya asalnya orang Sunda. Kan Paulus itu ngomong pakai bahasa Yunani, kita nggak ngerti bahasa Yunani kan. Nah sekarang saya mau ngomong pakai bahasa Sunda. Kang, eta tolong diangkatnya, tolong dikirim, eta barangnya. Nah kayak gitu. Coba Bapak Ibu yang mendengarkan, menyimpulkan apa? Kang, tolongnya eta barangna dikirim ayeuna. Kalau Bapak Ibu nggak belajar bahasa saya, bahasa Sunda, Bapak Ibu kan nggak akan ngerti sama sekali. Tapi Bapak Ibu yang sudah belajar bahasa Sunda juga belum tentu ngerti kan? Kira-kira disimpulkan, bisa nggak menyimpulkan saya lagi ngomong apa tuh? Kalau Bapak Ibu mendengar sekilas, yang udah ngerti nih bahasa Sunda, kira-kira apa? Kang, eta barangna. Nah, saya terjemahin dulu pakai bahasa Indonesia. Kang, itu berarti kakak laki-laki. Nah, berarti orang yang menafsirkan orang yang nggak ngerti asal usulnya perihal saya nelfon ini, maka akan menyimpulkan, wah, Puana ini lagi ngomong sama seorang laki-laki, ya, dengan menyebutkan kata Kang atau kakak laki-laki, itu mungkin adalah seorang yang dia hormati. Mungkin itu saudaranya, mungkin itu temannya, gitu kan? Ya. Jadi di situ tidak mengabaikan unsur manusianya kan? Nah, pesannya apa sih? Suruh diangkat. Tentu lagi nyuruh angkat barangnya itu apa? Nah, ya. Dengan demikian, karena kita tidak mengabaikan unsur manusianya, maka kita perlu mempelajari budaya, mempelajari bahasa, dan mempelajari konteks. Budayanya mereka pada saat itu gimana? Mempelajari konteks dan baru menyimpulkan. Ya, kalau saya misalnya, kalau Bapak Ibu Saudara kemudian tadi mendengar itu, terus langsung aja berasumsi, wah, kayaknya ini disuruh ngangkat apa nih, disuruh ngirim apa nih, paksel kali gitu ya. Dari perspektifnya Bapak Ibu saat ini, wah ini kayaknya disuruh ngirim paksel gitu. Padahal mungkin saya bukan nyuruh ngirim paksel, saya misalnya nyuruh ngirim surat misalnya, saya nyuruh ngirim misalnya, ternyata saya adalah seorang yang buka toko, saya suruh ngirim TV gitu, diangkut suruh dikirim misalnya ke rumah pelanggan, bisa kan seperti itu. Nah itu contoh ya, bahwa kita harus memahami budaya manusia yang sedang menulis pada saat itu. Karena kalau kita hanya membaca begitu saja tanpa pemahaman, kita bisa salah memahami. Ya. Nah, kemudian cara menulis saat itu juga beda dengan saat ini. Contoh misalnya Injil adalah sebuah biografi. Ya, tetapi biografi pada saat itu, yang mereka tulis saat itu, budaya mereka tulis biografi saat itu beda dengan budaya kita, cara kita menulis biografi saat ini. Kalau saya misalnya ada seorang, atau bukan saya lah ya, ada seorang yang menulis biografi misalnya tentang Pak Jokowi, Pak Soeharto, Pak Soekarno, Bu Mega gitu ya, presiden-presiden yang pernah ada di Indonesia. Mereka menulis secara kronologis, lahir di mana, masa kecilnya bagaimana, kan begitu. Ya, memang di dalam kitab Injil juga ada bagian-bagian itu, masa kecilnya apa. Tetapi di dalam biografi Yunani itu tidak selalu kronologis. Nah, maka kita menemukan misalnya urutan peristiwa yang seolah-olah sama di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, atau Injil Sinoptik. Ya, seolah-olah peristiwa ini sama, tetapi kok urutannya berbeda ya? Kok ininya agak berbeda dikit gitu ya? Nah, karena biografi pada saat itu ditulis dengan muatan-muatan tertentu menurut maksud si penulisnya gitu ya. Misalnya Injil Matius
penekanannya maksudnya adalah menggambarkan Yesus sebagai Raja Mesias. Raja yang dinantikan oleh Mesias, yang dinantikan oleh orang Yahudi. Ya, karena banyak penulis ahli PB itu, bukan penulis tapi ahli-ahli PB itu menyimpulkan bahwa Injil Matius ini ditujukan untuk orang-orang Yahudi, ya, Yahudi yang ada di perantauan gitu ya. Nah, jadi Matius itu menekankan bahwa Yesus adalah Mesias atau Raja yang diurapi, yang adalah penggenapan nubuat di PL, ya. Sedangkan Injil Lukas itu adalah seorang non-Yahudi, ya. Maka di dalam kisah Lukas, Injil Lukas itu banyak ada beberapa peristiwa yang tidak tertulis di dalam Injil Matius, ya. Misalnya Injil Matius dan Lukas dan Markus maksud saya, ya. Misalnya tentang orang Samaria, dia banyak mengangkat kaum marginal, kaum-kaum yang terpinggirkan, mengutamakan perempuan, orang-orang cacat, orang bangsa-bangsa lain yang dipinggirkan oleh orang Yahudi. Ya, dia menggambarkan Yesus yang bukan hanya untuk orang Yahudi saja, bukan hanya penggenapan nubuat PL saja, tetapi Yesus yang menyelamatkan semua bangsa, semua status sosial. Karena orang Yahudi memandang status sosial bangsa-bangsa lain itu lebih rendah. Nah, jadi ketika kita membaca Alkitab, ternyata di situ ada kepribadian Lukas yang membela orang-orang yang marginal, dan itu ikut tergambarkan di dalam tulisannya tanpa menghilangkan pesan inspirasi ilahinya di situ. Ya, kenapa Lukas sebagai orang Yunani? Ya, dia merasa bahwa Yesus juga datang untuk orang Yunani, bukan untuk orang Yahudi saja. Dan Yesus juga mengasihi orang-orang Samaria gitu. Dan itu dia gambarkan di situ. Ya. Nah, yang berikutnya adalah para penulis ini, ya, tidak pernah menyadari bahwa semua ini akan menjadi kitab suci. Kalau kita baca tulisan Paulus misalnya, ya, Paulus itu seorang eskatomania. Para penulis kitab suci ini adalah seorang eskatomania. Orang-orang yang berpikir bahwa Yesus akan segera datang bahkan di zaman mereka saat itu juga sebelum mereka mati. Maka kita melihat tulisan-tulisan Paulus itu, misalnya ya, dia bilang gitu ya, orang-orang yang tidak menikah karena gentingnya pada saat ini, udahlah nggak usah menikah, bentar lagi Tuhan datang. Gitu kan contohnya kan. Atau misalnya di kitab Wahyu, tulisannya Yohanes, itu juga gitu, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus segera datang. Seolah-olah Tuhan Yesus akan segera datang pada saat mereka hidup. Juga mereka tidak pernah sadar, tidak pernah mengetahui bahwa ini akan menjadi catatan, dokumentasi yang bertahan selama 2000 tahun kemudian. Gitu ya. Nah, yang berikutnya, ya, cara penyalinannya pun beda. Penyalinan kitab PB dan cara penyalinan kitab PL itu juga berbeda. Nah, topik ini saya akan bahas nanti, ya. Jadi dalam penulisan, pewahyuan, penulisan, pendokumentasian, dan maupun duplikasi gitu ya, penyalinan itu berbeda antara Kristen, Yahudi maupun Islam, ya, di dalam agama samawi. Nah, tetapi yang paling penting di sini adalah unsur inspirasi ilahi itu. Kita bisa mengatakan bahwa Alkitab adalah buku yang istimewa, ya, yang bisa membawa kalau kita kalau kita memahami dengan benar, itu akan dan melakukannya, itu akan membawa kita kepada keselamatan, gitu ya. Kenapa? Karena ada inspirasi atau dinafaskan dari Allah. Nah, ada unsur ilahinya di sini. Jadi ini bukan buku biasa, ya. Jadi Roh Allah itu memimpin para penulis. Walaupun apa yang mereka tulis itu adalah apa yang mereka alami bersama Allah. Kesaksian iman, bukan kesaksian sebuah catatan sejarah, bukan catatan ilmu pengetahuan, bukan, ya. Nah, ada Roh Allah yang memimpin, untuk menjamin keakuratan, bukan keakuratan kata per kata,
tetapi keakuratan pesannya. Ya, pesannya yang mau disampaikan, inti pesannya, bukan keakuratan kata per kata. Ya, berapa umur Saul ketika dia jadi raja, kok di sini beda, ya, umurnya raja ini di sana beda, umurnya raja yang sama gitu ya. Kok di sini rajanya, anaknya raja itu ditulis namanya ini, di kitab raja-raja, di kitab Tawarikh kok namanya anaknya raja ini yang jadi raja kok beda gitu. Jadi bukan keakuratan kata per katanya, tetapi keakuratan pesannya yang bila dipahami, itu tadi 2 Timotius 3 ayat 16, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Ya, bukan keakuratan kata perkatanya itu, ya. Nah, di situ juga ada unsur manusia. Jadi para penulis itu pakai budayanya, pakai bahasanya, ya, pakai cara yang mereka pahami pada saat itu, ya, dalam menulis kitab suci, dan juga pakai kepribadiannya mereka, ya, kepribadian Paulus, ya, yang keras gitu ya, dengan kepribadian Yohanes itu kan beda. Nah, dan hasil dari pendokumentasian ini, ya, hasil dari kerjasama manusia dan Roh Kudus ini adalah catatan tentang pesan kebenaran Allah yang tanpa salah. Ya, jadi bukan soal kata per katanya, bukan soal catatan sejarahnya, ya, catatan pengetahuannya, tetapi pesan kebenaran, ya, yang mengubah perilaku, itulah yang tanpa salah. Ya. Nah, jadi Alkitab itu bukan substansinya firman Allah. Ya, bukan substansinya, bukan apa itu ya, substansi itu ya, zatnya gitu ya, zatnya firman Allah. Ya, zatnya. Oh, ini makanya ketika orang Kristen misalnya ya, orang Yahudi itu sangat menghormati Alkitab, sangat menghormati kitab sucinya mereka, Tanakh. Kalau kitab sucinya ini sudah rapuh gitu ya, karena sudah termakan waktu, merotol kayak gitu ya, mereka akan bungkus dengan kain kafan dan mereka akan kubur. Mereka memperlakukan Alkitab seperti itu, kitab suci mereka. Nah, tapi orang Kristen, ya, kalau misalnya sudah merotol, akhirnya kita jual di rombeng gitu kan ya, dan it's okay buat orang Kristen gitu. Kenapa? Karena Alkitab itu bukan substansinya firman Allah, tetapi pesan kebenarannya kalau kita pahami dan kita lakukan, itulah firman Allahnya. Jadi ketika misalnya kita menemukan, pernah beberapa waktu yang lalu viral gitu ya, wah, ada bungkus gorengan ternyata dari Alkitab yang terrobek-robek gitu. Ya kita it's okay gitu ya, yang udah nggak apa-apa gitu. Ya it's okay karena itu ya itu kertas percetakan gitu ya. Tetapi begitu kita baca, kita merenungkan dan kita melakukan, itu menjadi rema, itu menjadi firman Allah bagi kita. Ya, jadi buku itu sendiri, tulisan-tulisan itu sendiri bukan substansinya kan. Tapi bagaimana ketika kita mengambil, kita memahami, itulah yang betul-betul substansinya firman Allah, remanya itulah gitu. Ya, yang kemudian kita lakukan, dan itu yang menjadi menuntun merubah perilaku kita, itulah yang firman Allah gitu ya. Nah, Alkitab menjadi firman Allah yang hidup jika pembacanya dipimpin Roh Kudus. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah itu ya nggak boleh ditafsirkan menurut keinginan sendiri, karena tidak pernah nabi-nabi itu berbicara menurut kehendaknya sendiri. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita jangan menafsirkan suka-sukanya kita sendiri gitu ya. Karena kalau kita menafsirkan suka-suka sendiri, itu bukan jadi firman Allah. Kalau saya baca Alkitab terus kemudian saya menyampaikan, menafsirkan dengan salah, maka apa yang saya katakan bukan lagi firman Allah, tapi firmannya Ane. Ya. Nah, tapi kalau saya baca Alkitab, kemudian saya sampaikan, pahami dengan benar dan sampaikan dengan benar kepada Bapak Ibu Saudara, maka itu menjadi firman Allah kalau itu benar. Ya. Jadi teks-teks yang ada di dalam Alkitab itu menjadi firman Allah yang hidup jika pembacanya itu dipimpin Roh Kudus dan menafsirkan dengan benar, sesuai dengan maksud si penulisnya. Tuh. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Nah, ya. Jadi
Ini saya lewatin aja, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Nah, jadi bagaimana seharusnya orang Kristen memandang Alkitab? Ya, Alkitab itu firman Allah. Bila dipahami esensi pesannya dengan benar, bila ditafsirkan dengan benar, dan bila dilakukan dengan benar, akan menjadi tanpa salah dan tidak mungkin salah, alias menyelamatkan. Tetapi itu bukan firman Allah kalau tidak dipahami esensinya dengan benar. Ya. Dan tidak akan bisa menyelamatkan kalau Alkitab itu dipakai untuk tujuan tertentu. Ya. Misalnya, wah, saya nih misalnya ya, contoh, Tuhan itu pasti pengen, ya, Bapak Ibu itu kaya, Bapak Ibu itu tidak kesusahan. Apakah itu sesuai dengan Alkitab? Kita baca di dalam kitab Wahyu, ternyata 7 jemaat teraniaya. Jadi kalau dikatakan bahwa dipukul rata, Tuhan itu pengen semua anak-anaknya kaya, itu adalah pesan yang salah. Nah, kalau pesan ini disampaikan, karena itu salah, maka kan tidak akan terjadi ya. Dan akhirnya orang ragu-ragu, loh, kok begini sih hidupku? Katanya Tuhan pengen aku kaya. Kok aku sudah ke gereja, kok aku nggak kaya? Akhirnya tidak menyelamatkan dia, karena tidak mengubah perilakunya dia. Ya. Nah, jadi Alkitab, ya kan semua pengajaran juga bersumber dari Alkitab. Nggak ada yang, kalau dia mengaku Kristen, nggak ada yang sumbernya itu dari Primbon gitu ya, atau ngambil kitab suci agama lain, kan nggak ada, semuanya juga ngambil dari Alkitab. Tetapi pesan-pesan yang tidak mengubah perilaku, yang tidak menegur kita akan dosa gitu ya, itu adalah pesan-pesan yang tidak menyelamatkan. Pesan-pesan yang antroposentris, pesan-pesan yang berpusat kepada mau enaknya daging gitu ya. Antroposentris, pusatnya itu manusia. Manusia itu pokoknya hidupnya enak, badannya itu sembuh ya, hidup di bumi itu enak ya, semua lancar, kaya gitu ya. Nah, hanya menekankan antroposentris, pusatnya itu si manusia itu. Itu adalah pesan yang salah, yang tidak menyelamatkan. Ya, karena Alkitab ini seharusnya adalah teosentris, berpusat kepada Allah. Bagaimana orang Kristen itu serupa dengan Yesus, menyenangkan hati Allah, ya, dan berubah perilakunya, ya, menjadi anak-anak Allah yang terverifikasi dari kelakuannya. Nah, seharusnya antroposentris, bagaimana orang Kristen itu melakukan kehendak Allah, bukan ditujukan bahwa Alkitab ini, bahwa Allah itu bisa melakukan kehendak kita. Kita mau apa, Tuhan yang memenuhi. Kita mau apa, Tuhan yang memenuhi. Itu adalah pesan yang tidak menyelamatkan. Tapi pesan yang menyelamatkan adalah pesan yang mengubah hidup kita seturut kehendak Allah. Ya. Nah, jadi bagaimana orang Kristen memandang Alkitab? Apakah Alkitab firman Allah? Ya, tentu Alkitab itu firman Allah. Tentu para penulisnya ini diinspirasikan oleh Roh Kudus. Tetapi kita sekarang ketika kita membacanya, kita harus memahami dengan benar maksud si penulis, maksud dari Roh Kudus. Ya, barulah itu bisa menyelamatkan. Ya. Dan Alkitab adalah sumber kebenaran yang utama. Ya, jadi segala nubuat, segala penyataan harus terverifikasi dari kebenaran Alkitab. Ya. Alkitab adalah sumber kebenaran utama. Ya. Bukan sumber kebenaran satu-satunya, tapi kalau ada sumber yang lain gitu ya, ada yang lain, harus terverifikasi oleh kebenaran yang utama ini. Contoh gimana? Sekarang kita datang ke gereja beribadah, berliturgi. Apakah liturgi ini tertulis di dalam Alkitab? Lalu bagaimana kita yakin bahwa
liturgi kita kalau kita beribadah tuh harus begitu, ya kan? Kita datang ke gereja, kemudian kita nyanyi lagu lambat. Kalau orang Pentakosta karismatik kan begitu ya. Atau misalnya di gereja mainstream membacakan kredo, misalnya seperti itu. Dan kemudian kita lagu cepet, tepuk-tepuk tangan, ya, yang karismatik loncat-loncat gitu ya. Dan kemudian udah gitu lagu lambat lagi, kemudian firman Tuhan, kemudian persembahan dan doa berkat. Dan kita mengatakan kita sudah beribadah. Tuh. Nah, itu contohnya. Apakah Alkitab menuliskan itu? Kan enggak. Tapi kita merasa bahwa ketika kita sudah melakukan itu, kita kan sudah melakukan peribadatan kan. Nah, itu diatur oleh siapa? Ternyata itu diatur oleh tradisi. Jadi ada sumber kebenaran yang lain, gitu. Bukan, tetapi haruslah ini terverifikasi, tidak menentang sumber kebenaran yang utama, ya. Nah, sampai sini dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan, karena waktunya sudah melebihi batas. Oke, terima kasih karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Bentar, saya ada baca dulu. Mungkin pertanyaan pertama kan. Jadi ini saya ada pertanyaan Kak. Kalau kita lihat dari konteks awal ya, dulu saya waktu jadi orang Kristen kan mengatakan bahwa kekristenan itu hanyalah salinan dari agama-agama mistisisme seperti Horus atau Zoroastrianisme. Sebenarnya ketika kita dihadapi dengan klaim tersebut, kita kan harus cari lagi nih sejarahnya seperti apa, dan kita lihat ternyata nih ada narasi tentang Adam itu diusir dari Taman Eden, dan waktu zaman Nuh itu ada seperti kemanusiaan itu direset, pembaharuan ya. Dan lalu ada dokumen-dokumen sejarah di luar Alkitab yang mengatakan dari Nuh itu ada penyebaran manusia dan memverifikasi adanya agama-agama budaya lain, sehingga terjadilah Mesias-Mesias di agama lain, seperti ada Imam Mahdi, di Kristen ada Mesias, lalu kalau di Buddha itu ada Buddha materia yang mungkin nanti sosok Mesiasnya itu mirip sama Tuhan Yesus. Nah, jadi saya mempunyai sebuah pikiran bahwa Alkitab itu sebuah kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan, pewahyuan yang mungkin waktu pas interpretasinya di dunia ini ada yang sempurna dan ada yang enggak, dan Alkitab itu menjadi sebuah sumber yang paling pure dan jadi pencatatan lah. Dan mungkin sekarang kita bisa bilang orang reform itu polisinya Alkitab yang bilang-bilang orang-orang itu sesat supaya tetap menjaga semua jadi on track ya. Nah, lalu saya nemuin sebuah dokumen nih. Waktu itu ada catatan Huangti, dia itu seorang raja di zaman Yellow Emperor, dia ada kanon Yao dan ada kitab dokumen yang mencatat ternyata di zaman tersebut mereka itu menyembah sosok Allah, Lord of the Most High, dan mereka melakukan pengorbanan dengan pakai domba saat itu. Nah, saya lihat kok ini jadi kelihatannya di belakang kita diklaim bahwa Kristen itu ngopi dari agama lain, tapi kalau kita cari-cari ke ujungnya, ternyata mereka itu bersumber dari kitab Kejadian. Nah, mungkin apakah informasi itu benar, Kak? Dan jadi mungkin itu cara memandang dunia ya, perspektif bahwa kita itu creation based point of view, yang dunia itu dari awal penciptaan sesuai dengan Alkitab. Jadi apapun yang ada zaman sekarang itu sebenarnya cuma variasi dari kepercayaan tersebut yang diselewengkan lah. Oke. Sebentar. Saya catat dulu. Ya, oke. Nah, gini. Jadi, kalau ada kesamaan, contohnya di kitab Kejadian ya, tentang penciptaan, tentang banjir besar, misalnya seperti itu ya. Iya. Nah, itu di dalam tradisi-tradisi agama lain atau budaya lain, baik itu budaya Cina ataupun misalnya budaya Mesopotamia, ternyata ada kesamaan-kesamaan. Ya, ketik aja Enuma Elis misalnya. Loh, kok mirip ya dengan kisah di dalam Alkitab? Yang pertama, itu adalah satu bukti. Bukti bahwa peradaban, bahwa apa yang ditulis Alkitab, bahwa peradaban itu bersumber dari satu orang gitu ya. Itu terverifikasi gitu. Ya. Nah, dengan
terbukti bahwa adanya sumber budaya atau keturunan dari satu orang ini gitu ya. Nah, ternyata kalau ada satu keturunan dari orang, ternyata bukankah harusnya ada satu pencipta yang sama gitu, yang disembah oleh nenek moyang kita. Jadi semua bangsa itu ternyata bersumber dari satu nenek moyang. Karena itu ada kesamaan di dalam budaya-budaya manusia, kisah-kisahnya. Ada kisah penciptaan yang sama, ada banjir besar yang sama gitu ya. Jadi itu membuktikan bahwa ada satu nenek moyang yang sama. Kalau ada satu nenek moyang yang sama, berarti harus ada pencipta yang menciptakan nenek moyang itu gitu ya. Jadi adanya bukti. Bukan berarti bahwa Alkitab itu meniru bangsa-bangsa lain. Ya, meniru kisah bangsa-bangsa lain. Bukan berarti seperti itu. Contoh misalnya kita kan pernah ya main kalau misalnya di retreat ya atau di kayak outbound gitu ya, training outbound, kita pernah nggak main kayak misalnya berbaris 10 orang ke belakang, kemudian si orang yang pertama itu si panitia itu kasih cerita begini 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 sampai belakang itu udah beda kan ceritanya. Nah, kemudian kelompok yang paling tepat inilah yang ngomong apa sih sebetulnya si panitia itu tadi kasih ngomong apa. Kan seperti itu kan kalau cerita oral story kan diturunkan turun temurun kan seperti itu. Ada tambahannya, ada kemelesetannya gitu ya, ada pengurangannya di situ. Nah, eh, seperti itulah bagaimana adanya cerita-cerita yang sama yang mirip, cerita kuno yang mirip di dalam Alkitab. Di dalam budaya-budaya yang lain yang membuktikan bahwa kita berasal dari nenek moyang yang sama. Nah, yang kedua, dengan adanya oral story, ya kisah turun-temurun yang sama itu, maka perlunya ada dokumentasi. Kalau nggak ada dokumentasi, nggak dicatat, maka kisah turun-temurun itu kan bisa jadi beda-beda kan? Kayak yang tadi saya contohin, game yang beda-beda, yang game jajaran orang 10 itu ke belakang, akhirnya kalau kita cuma ngomong aja, bisa sampai belakang itu, sampai generasi yang berikutnya itu bisa berbeda-beda. Oleh karena itu perlunya dokumentasi, perlunya dicatat dan dibukukan seperti Alkitab ini. Nah, itu pentingnya, itu pencatatan. Nah, kedua, adanya kesamaan. Misalnya tadi dikatakan, oh ada Mesias-Mesias gitu ya dalam bangsa-bangsa lain. Terus ada kisah-kisah yang sama, tapi kok ada nilai-nilai yang berbeda gitu ya. Nah, yang kedua, itu membuktikan bahwa sesuatu yang asli itu pasti selalu dipalsu. Itu. Setan itu berusaha memalsukan, ya, menyimpangkan manusia dari kebenaran. Nah, contoh misalnya tadi dikatakan, kok ada pengorbanan domba ya? Ya memang di kitab Kejadian sejak manusia jatuh ke dalam dosa itu ada. Jadi pengorbanan domba itu bukan idenya Musa, ide yang baru datang di zamannya Musa. Kenapa? Bangsa Het pun ada pengorbanan domba. Ada hukum-hukum yang mirip dengan hukum Taurat. Nah, atau misalnya sunat, ya. Sunat itu bukan ide Abraham pertama kali, ternyata bangsa-bangsa sebelumnya pun itu ada sunat. Itu jadi tidak bisa terpisah dari budaya manusia. Bagaimana kalau kita membaca Alkitab di Perjanjian Lama? Budaya patriarki itu begitu kuat. Seolah-olah Allah itu misoginis, seolah-olah Allah itu membenci perempuan. Perempuan gak boleh dapat warisan, perempuan gak boleh gini, gak boleh begitu, dibatasi, kesaksiannya gak dipercaya. Seolah-olah Allah itu misoginis kan. Padahal itu adalah budaya Timur Tengah kuno. Gitu. Nah, jadi budaya-budaya itu masuk. Tetapi tentu kita tidak mengambil itu, terus kita gunakan sekarang. Karena Alkitab itu tidak menghargai wanita misalnya, maka nggak boleh nih, Bu Ana ngajar lagi, nggak boleh nih, Bu Heni ini ngajar lagi, nggak boleh gitu. Enggak kan. Gitu, karena budaya kita sudah berubah. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada yang terlewat dari ininya tadi, Nah, mungkin banyak ini sekali saya ke pertanyaan tidak berikutnya lengkap. juga karena ini relate ya. Jadi dari semua budaya tadi pencatatan oral tradisi, bagaimana kita tahu Alkitab yang kita miliki sekarang itu is the Bible dan itu dari Tuhan yang asli, terlepas bahwa walaupun isinya firman Tuhan adalah yang tadi berdampak ya ke hidup kita dan yang kita lakukan sebenarnya yang menjadi dampak. Nah, jadi bagaimana kita sebagai orang awam itu tahu bahwa ini tuh tulisan dari nabi, dari Tuhan yang asli yang dijadikan satu menjadi Alkitab gitu. Karena kan ini seolah-olah kita terima ini satu perpustakaan udah jadi sekarang. Memang kanonisasi itu ada, tapi kan apakah kita bisa percaya proses kanonisasi itu sendiri? Nah, nanti kita akan melihat bagaimana proses kanonisasi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan bagaimana ternyata
melalui pembelajaran proses kanonisasi itu kita bisa mempercayai bahwa ini terjaga keasliannya. Nah, itu kalau bicara soal asli. Tetapi kalau misalnya kita mempertanyakan, apakah ini adalah memang bisa dipercaya sebagai firman Allah? Makanya saya kembali lagi, Alkitab itu adalah kesaksian iman dan kita membacanya dengan iman. Tanpa itu kita menjadi liberal. Kita akan menganggap bahwa Alkitab ini sama saja. Makanya banyak beberapa ahli perjanjian baru yang eh, apa menjadi menjadi ateis, misalnya Agnostik, Bart ya, Ehrman, ya Bartman, ya. agnostik, ya misalnya Bart Ehrman, misalnya di Indonesia juga ada gitu ya, misalnya siapa itu Yohanes something saya lupa. Nah, itu lulusan STT Jakarta misalnya yang menjadi Buddha Zen gitu ya. Kenapa? Karena begitu liberalnya pemikiran, akhirnya dia meragukan bahwa ini adalah sebuah buku iman yang bisa menuntun kepada keselamatan gitu. Ketika dia menemukan kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Nah, jadi ketika kita menemukan kesalahan, bukan itu melunturkan iman kita, tapi kita memahami, ya memang ini bukan catatan sejarah. Dan orang zaman dulu menulisnya seperti itu. Kita harus pahami, orang zaman dulu itu bukan mementingkan ketepatan kata perkatanya, ketepatan sejarahnya, tetapi ketepatan pisan mereka, bagaimana mereka mengalami Allah. Ketepatan pesan itulah yang sekarang harusnya bisa mengubahkan perilaku kita, dan ketika perilaku kita berubah, itulah pesan-pesan itulah yang menyelamatkan kita. Gitu. Ya. Banyak kok kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Contoh misalnya catatan Lukas. Meskipun Lukas itu seorang dokter yang teliti gitu ya, biasanya dokter kan teliti ya. Tetapi ternyata ketika dia berusaha menunjukkan bahwa Yesus itu Yesus yang menyejarah, dengan menyebut Herodes Agung, dengan menyebut Kaisar Agustus, dengan menyebut Gubernur Kirenius, ternyata Kirenius ini tidak sejaman dengan Herodes Agung gitu. Ada kesalahan sejarah misalnya di situ. Tetapi kalau kita mengerti maksudnya Lukas, ingin menghadirkan bahwa Yesus ini adalah tokoh yang menyejarah. Dengan dia menghadirkan tokoh-tokoh sejarah itu, Herodes Agung, Kaisar Agustus, Gubernur Kirenius, ini loh ada, beneran ada. Kan masalahnya zaman dulu kan informasi nggak didapat seperti kita sekarang ya. Wah, tahun segini siapa nih presidennya, tahun segini siapa nih presidennya, Presiden Soeharto turun tahun berapa nih, Presiden Soekarno digulingkan tahun berapa nih misalnya. Kita kan gampang sekali. Kalau kita lupa kita Google aja. Tapi orang zaman dulu nggak ada catatan seperti itu kan. Jadi dia hanya mengandalkan ingatan. Dan ketika Lukas begitu bersemangat menghadirkan Yesus yang menyejarah, ternyata ada sedikit slip di situ. Wah, ternyata Gubernur Kirenius itu datang memerintah jauh setelah Tuhan Yesus lahir gitu. Tapi itu tercatat di situ. Dan itu bukan esensi pesannya kan sebetulnya. Bukan esensi pesannya, tapi esensi pesannya adalah Yesus adalah tokoh sejarah, bukan tokoh khayalan. Itu. Oke, terima kasih Kak Anu untuk menjawab perihal diskrepensi textual criticism, berarti ya itu bagaimana cara kita memandang sebuah teks berdasarkan konteks sejarah. Nah, ini pertanyaan terkait dengan Alkitab juga, dan nanti ini saya agak loncat ya supaya kita nge-flow, jadi saya nggak tanya sesuai susunan. Nah, apakah Alkitab itu bisa dijelaskan secara sains, Bu? Karena kan ada apologetika tuh yang mereka pakai sains, pakai histori, kitab Kejadian, kitab Ayub. Oh, ini sains backingnya seperti ini. Lalu mereka hitung probabilitas dari sebuah profesi perjanjian lama, perjanjian baru dihitung. Wah, ini kejadiannya berapa hari spesifik. Nah, karena ada beberapa aliran itu yang meninggikan Alkitab setelah menemukan bahwa cerita-cerita di perjanjian lama itu bisa dibuktikan secara saintifik. Nah, apakah kita boleh jadi orang Kristen seperti itu? Ya, ada beberapa pendeta ya, ilmuwan NASA ya, yang begitu mencintai Yesus, misalnya Hugh Cross. Hugh Cross itu adalah seorang saintis, dan kemudian dia membuat sebuah penafsiran gitu ya, menulis buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga ya beberapa. Kalau misalnya ke YouTube coba cari Hugh Cross ya, HUGH ROSS gitu ya. Nah, itu adalah seorang saintis yang mencoba menafsirkan bagaimana menafsirkan, membela gitu ya, berapologetik bahwa kitab Kejadian ini adalah historis.
Atau misalnya pendeta, bukan ilmuwan, pendeta. Namanya Louis Giglio misalnya. Dia juga mencoba menunjukkan bahwa secara sains Alkitab itu benar gitu ya. Nah, tetapi gini, kita harus melihat kembali ke konteks. Apa sih maksud si penulis? Bagaimana sih budayanya mereka? Gitu. Dan ini dituliskan untuk siapa? Nah, seperti itu. Jadi kita tidak membela Alkitab membabi buta, tapi melihat apa adanya. Nah, maksud si penulis pada saat itu tidak pernah berpikir bahwa ini menjadi buku sains atau menjadi acuan ilmu pengetahuan. Tidak pernah sama sekali. Jadi janganlah kita memaksakan. Oke lah berapologetik seperti Hugh Cross. Oke, it's okay. Tetapi para ahli biblika akan menolak seperti itu. Nggak gitu ya ceritanya gitu loh. Menurut ahli biblika ya nggak gitu ya. Bahasa ini kan pakai bahasa simbol dan pola pikirnya adalah pola pikir worldview-nya orang Ibrani kuno gitu kan. Bukan worldview-nya kamu yang saintis sekarang gitu, yang orang Kristen gitu. Bukan seperti itu ya. Jadi pasti akan pada akhirnya akan menemukan apa sih suatu tabrakan. Walaupun berusaha sebagaimana, tetapi tidak menggali Alkitab bagaimana Alkitab itu ditulis oleh si penulisnya menurut worldview si penulisnya. Oke, mungkin secara seperti Mungkin itu ya ya, saya jawabannya. juga lihat yang itu Bu, Hugh Ross, ada juga James Tour, dia salah satu Nobel Prize PhD, dia juga memang orang Yahudi ya yang jadi orang Kristen. Mungkin dia nggak melihat ini sebagai buku sains, tapi lebih ke arah ketika ada 2-3 ayat yang pas dan dia lihat bahwa oh ini NASA tuh baru nemuin sebagai saintis expanding universe tuh sekarang. Oh tapi ternyata dari buku Ayub, Ayub tuh udah bisa mengatakan dengan puisi bahwa Allah alam semesta yang menciptakan langit yang selalu dia bilang selalu menyebar tanpa batas dan tiada akhir. Nah itulah ayat-ayat yang akhirnya dia bilang oh Betul. kok Kan ini seperti gulungan ya ya. ya ya Langit itu seperti gulungan yang dibuka betul betul. lebar gitu. Dan kemudian kita juga kalau ilmu pengetahuan ternyata bisa tuh kayak misalnya kita nonton film apa itu ya yang ternyata wah bisa ya apa black hole itu bisa menyeberangkan kita ke satu yang lain gitu ya. Nah, itu seperti itu kan ya. Nah, tetapi maksud si penulis ketika menulis itu tidak pernah berpikir sampai sana. Dan pesan Oh, kebenaran oke. yang mau disampaikan itu juga bukan soal itu gitu. Tetapi Betul bagaimana ada betul Allah yang betul betul. menciptakan semua secara sederhana tuh seperti itu. Percayalah bahwa Hmm. Allah lah yang menciptakan semuanya gitu. Tidak bermaksud mendetailkan bahwa alam semesta ini seperti ini, begini begini begini. Tidak bermaksud menjelaskan tentang sains, tidak. Tetapi kalau Hmm. misalnya bisa sains itu bisa membuktikan Alkitab benar, ya it's okay gitu. Hmm. Tetapi tidak semuanya bisa dibuktikan bahwa Alkitab itu benar. Contohnya Betul. tadi saya katakan, worldview-nya orang Ibrani itu bumi itu seperti datar, kemudian ada kubah, Hmm. setengah lingkaran gitu. Nah, worldview-nya orang Ibrani seperti itu. Hmm. Manusia itu hidup di tengah, di alam tengah. Kemudian apa itu? Setan itu di bawah dan dunia orang mati itu di bawah dan Allah itu di atas. Sedangkan sains kan tidak ada atas bawah. Yang namanya sains kan kalau kita keluar angkasa, atas bawahnya di mana sih gitu? Kan nggak ada Hmm. kan. Hmm. Nah, itu Oh, worldview-nya oke. worldview yang berbeda. Makanya kita misalnya kita membaca kitab Mazmur ya bahwa di bawah itu dunia orang mati. Tapi kalau kita bicara sains, di bawah itu di mana? Bumi itu Hmm. bulat, Hmm. berputar terus. Hmm. Di bawah itu di Hmm. mana? Nah, ternyata kita harus memahami Alkitab dari worldview si penulis. Ya, Ya. di bawah dunia orang mati. Nah, ternyata mereka punya worldview yang tiga step. Di bawah itu kegelapan, dunia orang mati dan roh-roh jahat. Di tengah itu dunia orang hidup, di atas itu Tuhan. Di atas Oke. itu surga. Oke. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan tentang pewahyuan. Saya tanya sekaligus 3 pertanyaan Bu ya. Apakah pewahyuan tetap ada zaman sekarang? Bagaimana cara mengujinya itu dari Tuhan? Seperti contohnya apakah Pentakosta ketiga? Lalu eh, apakah pewahyuan itu sebenarnya hanya diturunkan ke dalam satu orang atau golongan-golongan tertentu atau beberapa orang di waktu yang berbeda ya? Dan apakah pewahyuan tersebut itu berhenti sebenarnya setelah kematian para rasul? Mengapa pendeta sebagian nggak terima lagi wahyu dari Tuhan? Nah, apakah wahyu Tuhan tidak keluar di zaman modern ini? Dan mungkin
kalau saya bisa tambahin, ortodoks itu sebenarnya sampai sekarang kan mereka masih ada itu ya, yang ditabiskan bishopnya itu harus mutusin yang sama, baru mereka bikin seperti sebuah fatwa gitu. Iya, jadi kayak Buat gereja keputusan Katolik gitu ya, Nah, gereja Katolik. apakah itu bagian dari pewahyuan? Oke, saya coba mengingat Ya, pertanyaannya, nanti siap. kalau ada yang lupa tolong diingatkan ya. Nah, jadi pewahyuan tuh dari Tuhan itu masih ada apa enggak? Nah, pewahyuan itu kan Tuhan berfirman, menyatakan firman-Nya. Tuhan tidak pernah berhenti berfirman. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan di dalam beberapa teori ya bahwa ada masa Tuhan itu diam, ya, yaitu masa intertestamental, masa antara kitab Maleakhi dengan kitab Matius. Ya, diam itu dalam arti pewahyuan kepada secara universal, secara kepada umat pada umumnya. Ya, tidak lagi Tuhan menyampaikan firman, tapi bukan berarti Tuhan tidak bicara, tidak bisa bicara bisu secara pribadi ke pribadi. Tuhan tetap bisa bicara secara pribadi ke pribadi. Buktinya misalnya, malaikat datang kepada Maria dan berkata kepada Maria. Nah, itu kan contoh bahwa Tuhan itu masih berbicara kepada pribadi per pribadi. Nah, kemudian ketika ini dituliskan, jadi itulah yang wahyu secara umum, universal gitu kan ya. Nah, kita tahu ada masa 400 tahun Tuhan diam, yaitu masa intertestamental. Tetapi kemudian, apakah jangan sampai kita lupa setelah kitab Wahyu ada 2000 tahun kemudian, ada 2000 tahun masa, bukan cuma 400 tahun tapi 2000 tahun Tuhan diam. Ya kan? Tapi bukan berarti Tuhan tidak bicara kepada pribadi per pribadi. Nah, masalahnya ketika Tuhan bicara per pribadi itu bukanlah wahyu yang bisa digeneralkan untuk umat banyak, untuk umat secara komunitas gitu. Misalnya Tuhan berbicara kepada saya, Ana, kamu harus pindah kamu harus pergi menginjil misalnya ke misalnya ke pedalaman mana. Itu kan tidak untuk Pak Ian, begitu. Nah, itu kan sebuah Tuhan berfirman untuk saya pribadi. Nah, jadi apakah Tuhan diam? Tuhan masih bisa bicara kok sampai sekarang. Tetapi bukan berarti pesan yang general untuk umat. Gitu ya. Nah, apakah ada orang-orang khusus yang menerima wahyu? Tentu Tuhan bisa, tidak ada orang yang khusus. Ya, Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Tetapi bukan berarti secara sembarangan Tuhan memakai orang. Ya, tidak ada Tuhan yang, wah ini spesial nih, khusus orang Yahudi nih, bukan. Atau khusus ini nabi tertentu nih, pendeta tertentu nih. Ya, jadi Tuhan cuma punya buka cabang gitu ya. Cuma dia saja gitu ya. Tidak, ya. Tidak ada orang yang khusus. Tetapi bukan berarti Tuhan secara sembarangan berbicara kepada semua orang. Ya. Kenapa? Karena semakin orang itu hidup dalam kesucian, dalam pencarian akan Tuhan, semakin Tuhan membuka dirinya. Jadi itu yang saya katakan, nggak sembarangan orang, tapi bukan berarti Tuhan cuma punya satu jalur khusus tertentu, enggak. Semua orang bisa Tuhan pakai, semua orang bisa mendapatkan Tuhan, mendengar Tuhan berbicara. Tapi Tuhan itu bukan receh gitu, remeh gitu ya. Dikit-dikit kita tanya Tuhan, Tuhan hari ini aku pakai baju merah atau kuning? Terus Tuhan bilang kuning gitu ya. Nggak receh-receh seperti itu gitu ya. Nah, gitu ya. Apakah pewahyuan itu berhenti di zaman para rasul? Saya kira sudah terjawab ya. Saya kira sudah terjawab. Jadi wahyu secara umum, apa yang diperlukan? Karena Alkitab itu mencatat sejarah keselamatan. Apa yang bisa membawa umat manusia, menyelamatkan umat manusia, prinsip-prinsip apa, itu sudah lengkap ditulis di dalam Alkitab. Jadi nggak perlu ada buku baru, ya. Misalnya kisah Ian Syarif 1 ayat 1, nggak perlu ada begitu lagi, atau kisah Ana Anggraini 1 ayat 2 gitu, nggak perlu. Gitu ya. Kisah para rasul, cukup kisah para rasul aja, udah, ya. Apa yang diperlukan ya untuk menuntun manusia mengerti kehendak Allah pada umumnya gitu ya, dan menyelamatkan manusia, membawa manusia kepada keselamatan, itu sudah lengkap di dalam Alkitab gitu ya. Jadi
tidak perlu lagi ada kitab suci yang baru gitu ya. Tetapi bukan berarti Tuhan berhenti bicara secara pribadi per pribadi, nggak berhenti. Nah, ini Oke. ada 3 pertanyaan yang berkaitan, Bu. Jadi kita tidak butuh uh, firman Tuhan lain lagi, Alkitab sudah lengkap semuanya. Nah, jadi pertanyaan, apakah Alkitab itu isinya sebenarnya teori dan filsafat? Apakah Alkitab bisa dikatakan tetap relevan di konteks zaman modern dan sekarang dan seterusnya? Lalu bagaimana cara kita memandang kitab lain yang tidak sesuai dengan Alkitab, tapi secara esensi itu dia mungkin mirip ya. Dan apakah kitab tersebut tetap salah dan sesat? Dan mungkin saya di sini kepada penanya nih, saya waktu itu pernah ada pengalaman, Bu. Jadi saya pergi ke satu agama, karena tuh saya cari agama tuh semua saya datengin. Namanya Radha Swami Sastang Beas. Dia itu seseorang yang enlightened, ini New Age di India, Dubai. Waktu saya datang ke pertemuannya, dia pakai kitab Injil. Jadi dia bilang Tuhan Yesus adalah enlightened being yang sudah di ini, dan dia ada bilang, ada ayat ya, seperti aku adalah guru, muridku aku di dalam kamu. Nah, jadi nanti ujung-ujung kita doa harus sebut nama dia. Wah, langsung saya kabur. Tapi itu pakai Alkitab loh. Jadi dia nginjilin pakai Alkitab, kita disuruh bawa Alkitab. Jadi mungkin sebagai orang Kristen waktu itu, menarik ya, ini kayak ada sesuatu baru gini. How can we become these little gods? Dia bilang kita transform untuk menjadi Tuhan-Tuhan baru. Tapi ternyata saya lihat hampir semua New Age, regardless mereka pakai Alkitab apa enggak, mereka punya patron yang sama. Dan itu yang saya bikin kaget, witchcraft, New Age, yang pakai kartu, pakai apa, kok patronnya sama. Nah, saya yakin tuh kalau konteks patronnya sama, pasti sumbernya sama. Yang memang mereka ingin menyesatkan jiwa-jiwa kita yang sebenarnya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itu sih, Bu, pertanyaannya. Jadi bagaimana kita tetap bisa relevan dan bagaimana cara menyikapi teks yang mirip tapi mengatakan mereka itu sama dengan Alkitab ya. Baik, ya. Nah, apakah Alkitab itu hanya berisi teori dan filsafat saja? Ya, kalau dikatakan teori, ya, kalau bisa melihat ininya saya yang pertama ya, pembahasan saya yang pertama bahwa memang berteologi itu berteori, tapi setiap teori itu kan harus bisa bermanfaat. Ya, kalau kita misalnya belajar ilmu-ilmu lain, ilmu kedokteran kah, ilmu biologi kah, kita membangun teori dulu. Tetapi teori itu harus bisa berguna, dipraktekkan bagi kehidupan, bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, Alkitab itu kan kita membaca Alkitab dan berteologi, ya, membangun pengetahuan tentang Allah. Tetapi bukan hanya berpengetahuan tentang Allah saja, dinalar saja, teori-teori saja, tetapi harus ada implikasi, harus bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, kalau dikatakan apakah Alkitab itu hanya filsafat saja, ya memang sebetulnya filsafat tertua itu kan filsafat Yahudi gitu, bukan Sokrates, Plato, Aristoteles ya, 3 orang guru berguru itu kan. Tapi karena pernah ada di dalam dunia ini apa itu antisemitis ya, pernah ada penolakan bencinya sama orang Yahudi, akhirnya mereka mengagungkan filsafat Yunani. Padahal sebelum ada filsuf-filsuf ini lebih tua kan siapa? Musa kan. Filsuf yang tertua itu sebetulnya harusnya Musa, bukan Sokrates, Plato dan Aristoteles gitu, muridnya mereka, guru-guru dan murid-muridnya itu. Nah, tetapi filsafat yang tertua sebetulnya yang ini sampai terdokumentasi sekarang adalah Musa, filsuf yang tertua itu. Ya. Nah, tetapi apa yang filsuf-filsuf ini ajarkan sebetulnya adalah harusnya membawa kepada kebenaran. Nah, itulah yang saya ajarkan 2 minggu yang lalu, bahwa ada benih-benih kebenaran di dalam kearifan lokal bangsa-bangsa. Tetapi masalahnya, manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka benih kebenaran yang diwariskan dari Adam dan Hawa ini, ya, dalam setiap bangsa, dalam setiap filsafat budaya-budaya bangsa-bangsa, itu bercampur dengan keberdosaan manusia. Nah, kemudian Allah mewahyukan secara khusus. Melalui siapa? Melalui Musa, melalui nabi-nabinya. Nah, ini yang wahyu yang murni. Tapi bukan berarti tidak pernah Allah itu misalnya
tidak menuntun gitu ya, tidak menuntun manusia. Selalu Tuhan itu memberikan benih-benih logos, benih-benih kebenaran. Masalahnya dalam setiap filosofi-filosofi bangsa-bangsa lain ya sudah jatuh dalam dosa gitu ya. Jadi ada kemiripan-kemiripan di dalam ajaran-ajaran agama. Contoh misalnya ya, kalau tadi misalnya Pak Yan ngomong soal New Age di India, saya nggak mengerti hal itu. Tapi yang saya mengerti misalnya, di dalam budaya Jawa, Kejawen, ada yang namanya Manunggaling Kawula Gusti. Bersatu dengan Sang Ilahi, sehingga kita menjadi seperti Sang Ilahi. Dan bukankah ajaran Kristen juga seperti itu, menjadi manusia ilahi? Tetapi bukan antroposentris melahirkan Tuhan-Tuhan yang baru, tetapi anak-anak Allah yang taat kepada Allah, bukan memerintah sebagai Tuhan, tetapi taat kepada Allah. Memang harus serupa dengan Allah. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Memang harus serupa Allah. Tetapi bukan kita menjadi Allah, gitu kan? Kalau kita menjadi Tuhan, maka kita mengatur Tuhan, tapi kita yang diatur Tuhan. Ya, pikiran kita itu harus selaras dengan pikiran Tuhan. Ya, itu yang contohnya Manunggaling Kawula Gusti. Ada kemiripan-kemiripan. Di dalam Kristen bukan Manunggaling Kawula Gusti, tapi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kamu menjadi, kalau kamu sudah mati, kamu hidup bersama Kristus, gitu kan? Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kan itu mirip-mirip kan? Nah, jadi di dalam agama-agama lain itu yang namanya wahyu umum, ada benih-benih logos. Tetapi karena kejatuhan manusia, karena pengaruh setan mempengaruhi manusia yang sudah berdosa ini, benih-benih logos itu nggak bisa murni benar gitu. Ada kesesatan-kesesatan di situ. Jadi kepercayaan KW mungkin ya. Iya, ada Kristus-Kristus KW gitu ya. Dan akhirnya agama-agama yang seperti itu ajarannya pasti antroposentris, berpusat kepada manusia. Ujung-ujungnya gitu. Bukan berpusat kepada Allah. Bagaimana menyenangkan hati Allah. Tapi bagaimana menyenangkan diri sendiri. Pokoknya hidup damai. Betul. Damai di dunia, tapi dunianya ya mungkin yang pernah belajar perbandingan agama sampai ke New Age pasti ngerti maksud saya gitu. Ya, karena bagaimana mereka disuruh itu cari antroposentris. siapa, katanya cari jati diri. Kan bingung dong. Jati dirinya apa juga nggak tahu. Cuman kalau di Kristen pas carinya siapa? Oh, Yesus. Yesus apa? Yesus itu kan seorang guru juga melayani. Kita harus hidupnya benar. Kita harus buang kedagingan. Dosa kita di ini, kita hidup setia. Jelas yaitu gitu. Yesus adalah manusia ideal. Manusia yang sudah diselamatkan tuh idealnya tuh kayak gini. Manusia ideal yang Bapak kehendaki itu contohnya adalah Yesus. Maka kita itu diajak untuk meniru Yesus gitu. Oke, ini pertanyaan berikutnya berkaitan. Jadi apakah kalau ada persamaan sepertinya agama-agama kuno ini dalam perjanjian lama, kita itu sebagai anak Tuhan boleh mengucapkan terima kasih ke nenek moyang atau alam semesta? Terima kasih ke nenek moyang ya buat apa juga ya, dia udah mati nggak kedengeran gitu ya. Kayak misalnya orang Tionghoa kalau Cengbeng ya, kalau nggak salah Cengbeng ya, hari raya orang meninggal itu ya. Kita mau berterima kasih, terus kita bawa makanan, kita bawa mie goreng, kita bawa babi kecap ke situ ya. Terus kita terima kasih gini, terus ditinggalin yang bancakan siapa, yang pesta siapa, ya pembersih kuburan kan. Mereka udah nggak bisa menikmati lagi rasa terima kasih kita gitu ya. Ya terima kasih ya kepada Tuhan gitu ya, bukan terima kasih kepada nenek moyang atau agama-agama kuno. Tetapi adanya agama-agama kuno itu maknanya apa? Kita menyadari bahwa ada satu sumber kebenaran yang sama. Makanya ada satu kebenaran moral yang sama di semua kebudayaan. Pada umumnya kita harus menghormati orang tua. Dari mana sih sumber kebenaran itu? Itu kan katanya ya, buat orang-orang yang ini kan ada seorang reformator yang mengatakan bahwa segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Ya maksudnya tentu kebenaran yang menyelamatkan. Kebenaran moral itu segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Tentu dalam hal ini kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran moral, bukan segala kebenaran. Karena ilmu ekonomi itu juga kebenaran kan, prediksi-prediksi cara menghitung ilmu ekonomi, matematika itu kan kebenaran juga gitu. Tapi kan bukan kebenaran Allah gitu. Karena tidak mengubahkan moral, tidak menyelamatkan.
Nah, kebenaran yang menyelamatkan itu apa? Kebenaran moral. Segala kebenaran-kebenaran Allah itu adalah kebenaran yang memimpin kepada keselamatan, yang mengubahkan perilaku, yang adalah kebenaran moral. Nah, moralitas kita harus seperti moralitas Allah. Itu kebenaran yang segala kebenaran adalah kebenaran Allah dalam hal kebenaran moral gitu. Ya. Nah, ternyata di setiap budaya dunia ini, bangsa-bangsa di dunia ini dari zaman ke zaman ternyata ada standar kebenaran moral yang sama. Contoh harus menghormati orang tua. Ya, contoh tidak boleh mencuri. Tidak boleh mengingini milik orang lain. Nah, kalau ada kebenaran moral yang sama, walaupun misalnya tentu di beberapa budaya yang kita lihat mengerikan gitu ya, ada misalnya di satu budaya suku primitif tertentu gitu ya, di daerah tertentu, bukti kedewasaan adalah memperkosa dan mencuri. Misalnya kayak gitu kan, ada yang salah juga, tapi itu kan sedikit sekali. Di antara segala bangsa di dunia ini kan ada aja yang melenceng gitu ya, tapi itu sedikit sekali, dan itu biasanya suku itu jahat sekali. Tapi kita misalnya di semua bangsa di dunia ini segala zaman, ternyata ada standar moral yang sama. Dari mana itu berasal? Ya kita bisa simpulkan bahwa itu datangnya dari nenek moyang yang sama. Nah, nenek moyang kita, katakanlah kita sebagai orang Kristen mengatakan bahwa nenek moyang kita adalah Adam dan Hawa, gitu ya. Nah, nenek moyang kita Adam dan Hawa mendapat standar kebenaran moral itu dari mana? Berarti ada satu sumber, yaitu Allah. Atau di dalam kitab Kejadian itu digambarkan sebagai pohon kehidupan, sumber kebenaran standar moral yang membawa kepada kehidupan kekal. Itu kan digambarkan seperti itu, disimbolkan seperti itu. Gitu. Ya, jadi ada sumber kebenaran moral yang sama yang dari Allah kemudian diturunkan kepada nenek moyang dan itu menyebar kepada semua bangsa di dunia. Itu yang bisa kita simpulkan bahwa ada satu Allah yang menciptakan umat manusia semesta ini. Gitu. Ya kan, ini pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir ya, saya gabungkan beberapa. Jadi dari semua agama mungkin kan yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan itu Kristen. Nah, mungkin bisa jelaskan sedikit perbedaan kenapa di Islam itu Tuhan hanya diakui sebagai nabi dan kenapa Kristen itu mengakui sebagai Tuhan, mungkin kebalikannya kan, karena saya nggak tahu nih penanyanya siapa. Oke, Itu pertanyaan terakhir. jadi kayaknya tadi ada pertanyaan ini ya, jadi yang belum saya jawab ya. Jadi bagaimana kita memandang kitab suci agama lain gitu ya. Nah, karena tadi ya konsep pewahyuannya berbeda, konsep kenabian dan rasulnya berbeda. Jadi kita tidak bisa memandang, menilai kitabnya orang lain dari perspektif kita sebagai orang Kristen. Karena kita juga tidak mau sebagai orang Kristen, Alkitab kita dinilai dari perspektif iman yang berbeda. Iman kita dinilai dari iman yang berbeda. Kok Tuhan mati sih? Gitu. Kita kan nggak mau. Kok Tuhan netek sih? Kan Yesus itu kok dilahirkan dari Maria pasti sebagai bayi dia menyusui. Kok Tuhan menyusui sih? Kok Tuhan perlu orang lain sih? Kalau kita misalnya iman kita dipandang dari sudut pandang orang lain gitu ya. Nah, karena kitabnya berbeda, ya, apa yang disampaikan di situ juga berbeda, maka konsep siapakah Yesus itu di dalam Alkitab dan di dalam kitab agama lain itu juga pasti berbeda, gitu, ya. Nah, kita tidak usah mempersoalkan hal itu. Kita nggak usah ngurusin imannya orang lain. Ya. Ya, saya sih pikir seperti itu. Karena kita hidup gini. Masalahnya gini, kita ini hidup di dalam bangsa yang majemuk. Ya, bangsa Indonesia. Ada berbagai suku, ada berbagai agama. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Kita harus mengusahakan kesejahteraan. Jangan sampai kita melanggar hukum. Jangan sampai kita itu melukai. Penginjilan yang seperti itu tidak akan efektif. Kita mau nggak sih disalah-salahin, dihina, Tuhan kita dihina? Kan kita nggak mau. Sebaliknya mereka pun tidak mau, gitu. Jadi penginjilan yang mempertentangkan isi Alkitab dengan isi kitabnya orang lain itu tidak akan efektif, gitu. Tapi penginjilan yang efektif adalah apa?
tunjukkan kebenaran iman kita melalui perilaku kita. Ya, di dalam kitab Matius itu dikatakan, kamu biarlah orang melihat kebaikan hatimu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Paulus itu menulis, kamu adalah surat pujian kami yang terbuka yang bisa dibaca banyak orang. Jadi seharusnya kita ini menjadi kitab yang terbuka. Mereka nggak baca Alkitab, tapi mereka baca kehidupan Alkitab suci di dalam hidup kita. Mereka nggak kenal Tuhan Yesus, tapi seharusnya mereka melihat Yesus di dalam hidup kita. Itu penginjilan yang efektif itu seperti itu, bukan perdebatan kitab sucinya udah palsu atau asli atau dokternya benar atau salah. Itu penginjilan yang melukai, yang tidak efektif gitu. Ya. Jadi kita akan melihat Yesus yang berbeda karena konsep Allahnya berbeda, surganya berbeda, pewahyuannya berbeda, banyak sekali yang berbeda. Yang nggak bisa kita, itu bukan apple to apple gitu. Apalagi tadi saya katakan, Alkitab itu bukan sebuah buku, tapi sebuah perpustakaan. Sebuah perpustakaan mau dibandingkan dengan sebuah buku, kan nggak bisa. Gitu. Ya. Nggak apple to apple gitu ya. Tapi baiklah kita sebagai bangsa Indonesia, kita bertoleransi, kita menghormati kepercayaan orang lain. Berbeda dengan, jangan kita lihat misalnya, oh Christian Prince kok ngomong gini, oh David Wood kok bisa ngomong gini. Oh iya, karena mereka hidup di Amerika. Ada amandemen pertama, kebebasan berpendapat. Di Indonesia kagak ada. Di Indonesia kita bisa kena undang-undang penodaan agama. Sampai akhirnya misalnya ada beberapa apologet yang melanggar itu, yang masuk penjara. Itu kan kenapa? Karena melanggar itu. Kalau Amerika ya terserah gitu. Ada amandemen pertama, kebebasan berpendapat. Kita nggak seperti itu, beda situasinya, konteksnya berbeda. Ya. Dengan Amerika gitu. Ya. Nah, dan kita hidup Memang di dalam, kalau saya lihat Bu Anu kan teman saya juga silakan. banyak banget ya, teman-teman saya orang Muslim. Dan memang yang saya selalu kedepankan tentang mereka tanya iman saya, yang satu ya saya lihat Tuhan Yesus di Al-Quran itu pun punya titel khusus ya, dibanding nabi-nabi lain. Kalau nabinya itu SAW, ini AS, jadi levelnya cukup tinggi lah kalau kita lihat Betul. kayak Avenger. Lalu di eskatologi mereka ternyata di akhir zaman tuh nanti akan datang 2 orang, dan salah satu second coming yang datang tuh Tuhan Yesus. Betul. Dan dia akan merestore keadilan di bumi, dan dia juga akan mengalahkan si Dajjal yang kita sebut antikris. Ya, jadi saya bilang ini film seri yang mungkin akhirnya bakal mirip, cuman beda interpretasi karena yang nontonnya beda waktu gitu. Jadi saya nggak terlalu ngekeh bahasa Sundanya. Dan minimum Iya. ya kita bilang kalau kita dari semua agama milih, ya kita udah pilih yang udah paling benar karena ini diakui di 2 buku loh gitu kan. Ya kalau kita mau pikir secara kritis ya. Sekian Bu Ana, itu mungkin pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk Terima pelayanannya kasih. karena